Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, hai Jamaah Kopdar. Kembali lagi dalam program kesayangan kita Kopi Darmo. Kopdar bareng arang-arang pintar. Oke, luar biasa Jawa Kopdar. Wah, bagaimana kabarnya di sore hari ini? Cerah ceria luar biasa ya. Karena kalau misalnya ngomongin tentang Kopi Darmo, kita selalu menghadirkan tema-tema yang hangat dan tentunya menarik untuk dibahas. Nah, kalau misalnya ngomongin tentang zaman sekarang ya Jamaah Kopdar, zaman yang sudah canggih, semua serba digital. Pastinya semua sudah dimudahkan ya dengan teknologi yang ada, termasuk untuk kita beribadah ataupun berwakaf. Nah, maka dari itu di sore hari ini Indah akan membahas seputar cash wakaf link deposit. Tentunya Indah tidak sendiri, kita akan berkenalan dengan narasumber yang sudah hadir. Yang pertama sudah ada Bu Hani selaku Asisten Vice President Dana dan Jasa Divisi Bisnis Syariah. Assalamualaikum Ibu. Wah, ini habis dari mana tampaknya tetap ceria-ceria ya, cerah ceria ini. Habis dari kantor atau dari habis dari kantor. Gimana tadi di jalan, macet atau cukup ramai lancar? Aman, terkendali ya. Oke. Di sampingnya juga tidak kalah cantik ya, sudah ada Bu Susi Susiatin selaku Nazir Yayasan Gerakan Wakaf Indonesia. Assalamualaikum Bu Susi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menteri kelautan. Beda ya. Oke, luar biasa. Kalau Bu Susi dari mana ini tadi? Dari kantor juga menyusul ke sini? Iya, kebetulan ada beberapa hal yang perlu diselesaikan di kantor. Kemudian ini adalah acara yang luar biasa, jadi saya harus menyempatkan juga ya. Oke. Kalau misalnya sudah ada Bu Hani dan Bu Susi, kita hadirkan juga ini ya Pak Adam Al-Hakim selaku Nazir Yayasan Rumah Wakaf Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Indah. Wah, ini kalau ini apakah juga dari kantor ini sepertinya? Kebetulan sama juga. Dari kantor juga. Oke, luar biasa Jamaah Kopdar. Narasumber di sore hari ini kita hadirkan ya, karena memang ada banyak sekali ya permintaan. Kalau misalnya bisa nggak sih wakaf itu secara yang gampang, yang sat-set. Terus kira-kira apakah kita harus menunggu kaya terlebih dahulu untuk berwakaf? Ini sering kali ditanyakan oleh jamaah Kopdar di rumah. Mungkin kita langsung tanya dulu ya ke Bu Susi, kalau misalnya wakaf itu sebenarnya yang seperti apa sih Bu Susi? Apakah bentuknya hanya tanah saja atau mungkin hanya seperangkat untuk bangunan atau mungkin seperti apa Bu Susi? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sedikit saya share Mbak bahwa wakaf itu sesungguhnya sudah kita mengenalnya sudah sejak lama ya. Sejak tentu zaman Rasulullah SAW saat itu. Para sahabat berlomba-lomba ingin wakaf. Tentu memang diawali dengan kita pernah mendengar Umar bin Khattab yang mewakafkan tanah di Khaybar. Saat itu menanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mendapatkan tanah yang begitu bagus, yang subur gitu ya. Ini mau diapakan? Maka Rasulullah saat itu menyampaikan bahwa kau tahanlah tanah itu, tetapi manfaatnya akan terus untuk kemanfaatan umat seperti itu. Jadi sebegitunya gitu ya. Nah, itu sampai terus kemudian sampai dengan hari ini. Nah, berdasarkan kita tahu bahwa di Indonesia ini Mbak, kalau kita melihat Indonesia adalah salah satu negara terbesar salah satu muslim terbesar di dunia. Di dunia ya? Yes. Jadi wakaf itu juga sudah mendarah daging sebenarnya, tetapi masyarakat kita banyak mengenal wakaf itu hanya 3M, yaitu masjid, madrasah, dan juga makam. Nah, kalau kita bicara itu, tentu ini bukan kendala saat ini, tetapi orang harus menunggu kaya dulu nih mestinya ya Mbak ya. Bayangkan kalau kita bicara tanah, di Surabaya saja gitu ya, di pinggiran aja, nggak usah di tengah-tengah nih, di pinggiran saja. Harga tanah 1 meternya udah berapa? Wah, itu. Nah, jadi wakaf menjadi sesuatu yang mahal nih, kayaknya saya belum bisa berwakaf. Nah, seiring dengan perkembangannya, maka saat ini wakaf itu banyak instrumen di dalamnya yang insya Allah akan memudahkan masyarakat. Insya Allah seperti akan itu. memudahkan masyarakat. Yes, Oke, boleh betul. kita lanjut dulu ke Pak Adam. Ini kan juga di satu lembaga yang sama ya dengan Bu Susi. Betul. Di Nazir Yayasan Rumah Wakaf Indonesia. Boleh kita kenalan dulu, apakah ini sebuah lembaga untuk kita bisa menyalurkan atau mungkin kita bisa belajar atau seperti apa ini di yayasan ini? Jadi kami dari Rumah Wakaf Indonesia dan juga Gerakan Wakaf Indonesia ini merupakan lembaga nazir ya, yang mana tugas kami adalah mengelola, menjaga dan juga mengembangkan aset-aset wakaf yang dititipkan kepada kami. Betul begitu ya Bu Susi? Yes. Dan di sini karena tadi sudah disampaikan, wakaf ini sifatnya harapannya bisa kekal dan terus bertumbuh. Nah,
Oleh karena itu amanah yang diberikan oleh wakif kepada kami itu akan kami jaga, Bu. Di situ secara pengelolaan kami wakif sendiri memperoleh hasil yang kami produktifkan nantinya. Iya. Nah, dari situ kita akan memberdayakan masyarakat umum, khususnya di Indonesia ya. Karena memang tadi disampaikan juga, potensi wakaf di Indonesia itu sangat besar sekali. Sekarang kita bisa hitung, itu baru 130 triliun yang potensi yang ada. Tapi hanya 2,2 triliun yang terhimpun. Jadi kalau kita konversikan ke persentase, kita baru 2% saja. Belum Nah, sampai 50%. betul. Masih jauh sekali ya. Betul. Nah, di sini kita juga pahami ya, Islam terus berkembang. Betul. Dan kondisi ekonomi Indonesia, khususnya, itu juga akan terus ditantang ya. Kita coba bahas zakat, infak, sedekah. Di sini kita bahas zakat, zakat juga pasti ada perkembangan. Yang mana dulunya seperti zakat mal dan zakat fitrah, Iya. kemudian zakat pertanian dan lain-lain. Sekarang muncul banyak zakat, Iya. zakat profesi, kemudian zakat-zakat yang lain. Beragam ya. Betul. sekarang ya. Nah, di sini kita juga memfasilitasi masyarakat-masyarakat yang ingin berwakaf. Karena manfaat wakaf itu luar biasa, Mbak. Iya, manfaat wakaf luar Betul. biasa, apalagi dengan segala potensinya tadi luar biasa Betul. sekali. Oke. Yang mungkin ini orang-orang juga sudah banyak tahu, wakaf itu pahalanya 700 kali. Masya Allah. Betul. Oleh karena itu, jangan disia-siakan. Iya, jangan disia-siakan. Oke, tadi Indah di awal sudah menyebutkan CWLD, tapi kita belum tahu kira-kira CWLD itu apa sih? Kita langsung belajar ini kepada Bu Hani ya. Kira-kira CWLD, cash wakaf link deposit, itu kira-kira yang seperti apa, Bu Hani? Oke, baik. Sebelum kita menjelaskan terkait cash wakaf link deposit ya, tadi kira-kira mengapa sih kita harus berwakaf ya? Iya itu ya. Dan tentunya kita tidak tahu ya kita hidup ini mau sampai kapan ya. Harusnya kita memang menyisihkan ya harta kita untuk hal-hal yang baik ya. Tentunya untuk investasi di akhirat. Nah itu. Nah sebelumnya CWLD ini memang kita belum ada produknya, hanya ada wakaf uang permanen saja. Namun kali ini kita akan kembangkan di wakaf uang temporer, yang mana di CWLD ini adalah instrumen investasi wakaf temporer ya, wakaf uang temporer dalam bentuk deposito. Depositonya nanti akadnya mudharabah mutlaqqah, di mana imbal hasilnya nanti akan digunakan untuk kemanfaatan bagi mauquf alaih gitu ya. Berikut kami program-programnya dengan Nazir. Oh, seperti itu. Ya, yang intinya adalah Bapak Ibu semuanya ini nanti deposito di Bank Jatim Syariah ya, dengan program yang dipilih ya berdasarkan Nazir ini ada Nazir GWI dan juga RWI, minimalnya cuma 1 juta rupiah. Minimalnya cuma Iya, 1 juta rupiah. Jadi gampang banget, gak usah nunggu kaya. Gak usah nunggu kaya. Kan ada beberapa pikiran masyarakat ini ya, kita sekalian curhat sedikit. Betul. Kalau kita mau wakaf itu ya berarti harus kaya dulu. Kita harus juga pasti punya rumah dulu, punya tanah, aset yang berlimpah. Tapi ini kalau misalnya di Bank Jatim Syariah minimalnya hanya 1 juta rupiah. 1 juta Dan prosesnya rupiah. sangat mudah. Oh, prosesnya sangat Iya. mudah, tapi nanti kita ini ya tahan-tahan dulu supaya nanti ini penasaran. Kita bedah-bedah dulu. Tapi kalau misalnya ngomongin tentang wakaf ini kan memang pahalanya jariah begitu ya. Betul, Begitu. Tapi iya. nanti kalau misalnya dari jamaah Kopdar masih bingung-bingung gitu, apakah nanti ada bimbingan juga dari Bank Jatim Syariah atau mungkin dari boleh kita ya. nanti kasih tutorial juga Betul, mungkin bagaimana iya. kira-kira apakah dari jamaah Kopdar ini sudah mengerti kira-kira peranan untuk berzakatnya seperti apa, seperti itu. Tapi kalau melihat ini kita tanyakan ke Bu Susi terlebih dahulu. Melihat adanya zakat, sedekah dan juga wakaf. Kira-kira peran wakaf ini apakah setelah itu atau perannya sejajar? Jadi kita memang harus membedakan antara, kalau zakat kan sifatnya wajib ya Bu ya. Betul. iya. Zakat masuk dalam rukun Islam. Sementara wakaf adalah sunnah, tetapi sunnah yang dianjurkan. Oh, sunnah Seperti yang itu. dianjurkan. Iya. Jadi kita tahu, oke, analoginya supaya gampang begini Mbak. Pada saat kita bekerja, orang tuh berlomba-lomba mencari apa? Oh, saya ingin menanti pada saat saya pensiun ada passive income. Oh, Maka dia beli apartemen, dia beli lahan untuk nanti mungkin guest house dan lain sebagainya. Iya. Tujuannya adalah mempersiapkan pada saat nanti ketika sudah pensiun dia ada funding, ada yang membiayai Bisa gitu dijagakan ya. gitu Iya, ya. yang dia
income-nya sudah tidak ada, tetapi dia sudah ada pundi-pundi yang lain, ada revenue yang lain yang bisa memfunding untuk living cost-nya mereka. Nah, itu padahal kita hidup kan berapa? Tadi Bu Hani sudah menyampaikan bahwa kita hidup itu berapa lama kita tidak pernah tahu. Kita tidak pernah tahu ya. Yes, kalau kita bilang Nabi Muhammad dulu 63 loh Mbak. Jadi kalau sekarang ada yang 70, 80, wow itu bonusnya luar biasa. Bonusnya 19 tahun. Nah, padahal hidup segitu aja udah dipersiapkan macam-macam nih. Pensiun usia 55 atau pensiun usia 60. Kemudian kita tidak pernah tahu nih berpulangnya usia berapa. Nah, saat itu aja udah persiapannya macam-macam nih gitu kan. Nah, bagaimana ketika kita berpulang yang sesungguhnya? Maka luar biasanya kita butuh apa? Kita butuh pasif pahala. Butuh pasif pahala. Kita kunci dulu ya, kita butuh amal jariah selama di hidup ini. Oke, coba. Oke, luar biasa Jawa Kopdar. Kita masih kembali lagi ya di episode kali ini. Kita akan membahas seputar CWLD. Tapi sebelum itu, karena ini tamunya sudah hadir, tapi belum saya suguhkan ini minuman-minuman spesialnya. Tunggu sebentar ya. Sudah saya siapkan ini ya hidangan spesialnya. Kopi tubruk atau kopi apa ini? Ramuan ini cinta ya, pakai cinta bikinnya. Saya kopi Arabica. Iya, silakan gitu ya. Jangan-jangan kopinya ada pedesnya ini. Iya, ini sudah disiapkan ya spesial untuk seluruh tamu undangan yang datang ini. Oke, boleh. Silakan diminum seperti rumah sendiri ya, dianggap seperti rumah sendiri. Oke, luar biasa. Minum benar. Iya, boleh. Iya, aman ya, kalau pagi insya Allah. Oke, luar biasa. Oke, Jawa Kopdar ngomong-ngomong tentang CWLD, siapa sih yang tadi udah penasaran gimana sih tata cara berwakaf? Lalu tadi juga disebutkan wakaf itu tidak harus menunggu kaya. Lalu kira-kira bagaimana tata cara niatnya, prosesnya nanti sampai kita bisa berwakaf? Boleh, mungkin kita bedah dulu ke Bu Susi mungkin ya. Kita pengen tahu, tadi disebutkan ada nazir, ada wakif, tapi itu istilah-istilah yang mungkin kita juga masih asing ya mendengarnya. Boleh kita jelaskan dulu ini kepada jamaah Kopdar di rumah. Baik, jadi kalau kita bicara mengenai wakaf tentu harus ada wakif. Wakif itu siapa? Wakif adalah orang yang mewakafkan harta bendanya, apakah itu berupa aset atau aset apa saja ya, karena di wakaf itu kan ada bergerak, ada yang tidak bergerak, seperti itu. Kemudian tentu ada nazir. Nah, nazir ini siapa? Nazir adalah yang diamanahin gitu ya, kan kita wakaf itu menyerahkan kepemilikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kemudian diamanahkan kepada nazir. Nazir ini yang mengelola harta benda wakaf itu. Nah, kemudian juga tentu ada harta benda wakafnya yang akan dikelola. Nah, selain itu juga ada ikrar wakaf nih yang membedakan nih, Mbak. Ya, jadi ketika saya berwakaf, maka harus menandatangani ikrar wakaf. Apapun itu, misalnya lahan gitu ya, saya punya sebidang tanah ya pasti saya akan menandatangani ikrar wakaf. Ataupun nanti seperti CWLD sekarang, tentu sebelum saya lanjutkan, kita ini nazir ya, kita nazir itu seluruh nazir menyampaikan ucapan appreciate kepada OJK yang telah menggagas program CWLD ini. Seperti itu. Seperti itu. Ya. Jadi ada ikrar wakafnya dulu. Tapi kalau misalnya kita tidak melakukan ikrar wakaf itu jatuhnya jadi Tidak sedekah ya? Iya, seperti infak ya. Nah, bedanya kan seperti ini gitu loh. Kan saya sudah sedekah gitu ya. Senyum itu juga sedekah loh Mbak, gitu kan. Ayo senyum, nah itu sedekah juga. Tapi kita bicara wakaf adalah sekali melakukan atau sekali transaksi nih, kita ngomong bahasa umum aja nih, bahasa Surabaya gampang ya. Sekali transaksi tapi pahalanya berkali-kali. Nah, abadi, mengalir terus. Sustainability-nya ada gitu. Nah, itu tadi yang saya sampaikan adalah pasif pahala ya. Karena itu tadi gitu, saya melakukan sesuatu sekali tapi pahalanya berkali-kali. Sekali tapi pahalanya berkali-kali. Yes, begitu. Satu lagi mungkin sebelum kita lupa, kalau tadi Bu Hani kan menyampaikan bisa mulai dari 1 juta gitu ya. Kalau CWLD ini ya, kita bicara CWLD, fokus di CWLD-nya. Ini sesuatu yang luar biasa, Mbak. Lalu luar biasa adalah begini. Biasanya kita selalu bicara, saya ingin berwakaf. Saya mengerti wakaf itu luar biasa gitu ya. Ketika anak Adam meninggal, maka hanya 3 hal saja yang terus akan seluruhnya putus gitu ya. Hanya 3 kan gitu. Hanya 3 hal perkara yang akan jadi terus ilmu yang bermanfaat, kemudian doa yang soleh dan jariah kita. Nah, tentu kita jariah ini yang kita bisa
kondisikan nih mulai sekarang seperti itu. Nah, kalau tadi disampaikan bahwa saya tahu deh ini wakaf ini penting banget nih buat kita nih gitu. Tapi kan saya masih ada biaya anak sekolah. Saya masih harus melunasi mungkin ONH, ongkos naik haji ya, biaya ONH. Atau saya nanti 2-3 tahun lagi menyiapkan pernikahan anak saya Kalau misalnya. seperti itu kita harus bagaimana menempatkan diri? Nah, jawabannya adalah apa Bu Ani? Nah, CWLD tentunya. CWLD tentunya. Tapi kita keep dulu ya. Kita lanjut ke Pak Adam dulu. Tadi ada harta bergerak, ada harta tidak bergerak. Terus tadi juga ada ikrarnya. Mungkin ada step by step yang lebih detail untuk calon-calon yang ingin menjadi wakaf nih ya, ingin memberikan wakafnya. Bagaimana ini Pak Adam? Mungkin kita cerita sedikit dulu ya. Jadi wakaf ini memang cukup kompleks, cuman tidak menyulitkan. Jadi siapapun bisa berwakaf. Apalagi saat ini sudah difasilitasi dengan CWLD. CWLD ini kita berupa uang tunai ya. Karena wakaf sendiri sifatnya itu bisa berupa barang tidak bergerak dan juga barang yang berharga lainnya. Contohnya uang, terus aset berharga lainnya. Kemudian sekarang kita juga sudah mengenal yang biasanya kita saham. Nah, ini kita bisa wakafkan semuanya. Dan kita membahas di sini fokus ke wakaf uang, CWLD. Nah, wakaf uang ini sendiri, insya Allah kita ketika ingin mewakafkan uang, baik itu langsung ke nazirnya ataupun melalui lembaga-lembaga keuangan seperti Bank Jatim Syariah, itu kita tinggal mendatangi aja secara langsung ke tempat wakifnya, ke nazirnya ataupun ke bank-bank yang melayani program-program wakaf seperti itu. Nah, di situ nanti akan kita bantu secara langsung. Untuk persyaratannya sendiri tidak ada. Tadi sempat disampaikan, gitu ya? Kita harus 1 juta minimal. Itu nanti wakif akan mendapatkan sertifikat yang pertama. Yang kedua, mendapatkan akta ikrar wakaf. Yang ketiga, insya Allah mendapatkan jaminan bahwa dana itu akan aman selama masa wakaf yang ditentukan. Nah, itu ya sudah terjamin. Betul. Berarti keamanannya ya. Mulai dari kita menyalurkan sampai dana itu benar-benar diberikan kepada yang berkenan. Itu tadi. Oke, boleh. Tadi udah dibilang oleh Bu Susi kalau misalnya kuncinya adalah CWLD. Kita makin penasaran kenapa harus CWLD? Karena tadi kan ada banyak sekali, kita tidak menutup kemungkinan ya kebutuhan banyak, atau mungkin kita juga harus menabung untuk masa depan anak, atau mungkin untuk masa tua kita nanti. Lalu kenapa CWLD ini masih bisa menjadi solusinya? Ini boleh dari Bu Hani tadi bagaimana? Jadi kalau CWLD ini kan memang awalnya bermula dari OJK ya. Jadi untuk penguatan karakteristik produk ya, keunikan produk syariah. Jadi harapannya LKSPWU ini mensupport ya perwakafan nasional dan juga menjadi nilai tambah buat perbankan syariah. Karena potensi yang begitu besar, akhirnya Bank Jatim Syariah ingin mengembangkan di wakaf uang temporer ya, khususnya di CWLD ini. Potensinya sangat besar. Dan tentunya manfaatnya pasti akan mendatangkan nasabah yang banyak nih Bank Jatim Syariah ya kan. Begitu. Iya. Tapi untuk step by stepnya, kalau kita ingin melakukan CWLD ini tadi, melakukan wakaf boleh nanti bisa di share link ya, jadi nanti nasabah tinggal barcode aja, ya barcode aja, nanti diisi link komitmennya, nanti akan dihubungi oleh Bank Jatim Syariah. Dan yang penting itu disiapkan uangnya dulu. Kalau nggak punya uang nggak bisa berwakaf. Ya. Tapi kalau misalnya Indah penasaran nih, apakah 1 juta itu kita harus selalu berlangganan, selalu rutin gitu ya, atau mungkin sekali saja, lalu nanti nunggu ada lagi, baru kita wakaf jadi, lagi? Gitu. Itu menyesuaikan sesuai dengan program yang ada. Saat ini kita seri 01 ya untuk GWI dan juga RWI, dan nanti masa pengumpulannya kemarin mulai tanggal 21 Agustus sampai nanti tanggal 21 September. Jadi masih ditunggu ini, masih lumayan masih ada 3 minggu ya. Gitu. Oh begitu. Jadi tergantung masa periodenya juga ya. Terus kalau misalnya, apakah ada batasan harus orang yang pokoknya nggak boleh ini mahasiswa, atau mahasiswa juga boleh kalau yang ingin, atau anak-anak juga orang tuanya ingin? Tidak masalah. Tidak masalah. Yang penting menjadi nasabah Bank Jatim Syariah. Bisa dilayani melalui ke banknya ya? Iya. Ataupun ke? Jadi silakan datang kunjungi ya ke Bank Jatim terdekat ya, baik konvensional maupun syariah. Kami layanannya sudah menyeluruh ya untuk syariah ya. Jadi nanti bisa juga hubungi marketing kami untuk Bank Jatim Syariah.
Oh, begitu. Bisa juga dengan call center mungkin ya 14044 untuk nanyain tentang CWLD. Ya, barangkali yang mager-mager ini pengen lihatnya itu di web atau di IG dulu. Iya, gitu. boleh Tapi boleh. call Di center Instagram ya. kami ada Bang Jatim Syariah ya. Jadi nanti bisa di follow aja Instagram kami. Insya Allah di situ lengkap informasi tentang Bang Jatim Syariah. Nah, itu ya. Berarti kalau misalnya udah penasaran juga, tapi kita juga masih akan bahas-bahas lagi ya terkait dengan wakaf. Karena tadi juga ada ikrar wakaf yang pastinya kita juga tidak boleh sampai salah ya untuk berwakaf itu tadi. Karena sayang sekali kalau misalnya kita sudah niatkan berwakaf tapi stepnya salah, kita juga ke lembaga yang mungkin kurang membimbing, nanti akhirnya jadi tidak berwakaf. Sayang sekali ya begitu. Oke jemaah Kopdar, iya jemaah Kopdar, tadi kita udah kenalan ya tipis-tipis dengan yang namanya wakaf tunai. Oke, tadi kalau misalnya tadi sempat ya kita singgung sedikit kalau ada wakaf temporari dan juga wakaf permanen. Kalau misalnya tadi disebutkan juga kalau kita masih banyak kebutuhan, tapi apakah kita tetap bisa berwakaf? Solusinya salah satunya yaitu CWLD ini. Betul, Terus iya. boleh dijelaskan lebih detail lagi oleh Oke, Bu baik. Hani ini? Jadi sebenarnya Bang Jatim Syariah itu sudah punya produk wakaf sudah sejak lama, yaitu wakaf uang yang permanen ya. Kita biasanya sebut wakaf FIB Barokah di produk kami. Nah saat ini kalau yang wakaf permanen itu kan selamanya, jadi uangnya hilang gitu ya. Misalkan 100 juta ya selamanya diwakafkan, ya bisa kembali. Tapi kali ini yang kita kembangkan adalah wakaf uang temporer yang CWLD itu dalam bentuk deposito. Nanti jangka waktu programnya selama 1 tahun dan itu nanti pokoknya semuanya kembali. Semuanya akan Iya, kembali? semuanya kembali. Jadi misalkan ini kita masih punya Tabungan tabungan ya, gitu ya. tabungan untuk misalkan kuliah anak nanti ya, uang 100 juta itu nanti akan kembali selama setahun lagi setelah program berakhir gitu. Jadi seperti tidak itu. selamanya sesuai dengan jangka waktu program. Nah, ini pasti jadi bertanya-tanya, kok bisa ini? Kok bisa seperti itu? Kok ada program yang luar biasa unik seperti ini ya? Kalau misalnya kita melihat wakaf, biasanya kalau kita mewakafkan ya sudah hilang begitu saja. Kira-kira mungkin ada alasan tersendiri dari Bang Jatim Syariah kenapa harus ada program CWLD ini? Nah, itu karena kalau yang temporer ini ya untuk mengantisipasi masyarakat ya yang belum mau selamanya tadi gitu kan, sehingga kita buatkan program-program yang itu sesuai dengan periode program, nggak selamanya, makanya itu namanya temporer. Nah, maka dari itu makanya tadi namanya temporernya di situ. Berarti Betul, kalau misalnya sekarang kita ikut periode yang ini menyetorkan 1 juta rupiah, memang sudah menjadi wakaf, lalu dikelola oleh Bang Jatim Syariah ya. Lalu nanti dananya juga akan kembali lagi ke nasabah seperti itu. Wah, luar biasa. Ini berarti akan cocok sekali buat yang masih banyak sekali tanggungan ya. Atau mungkin masih kepikiran, wah kita juga harus menabung untuk ini menjadi salah satu solusi. Oke, dan ini program kami ada 2 ya. Jadi yang satu untuk beasiswa, yang satu untuk program ekonomi gitu. Jadi nanti nasabah boleh pilih nih di link komitmen tuh ada pilihan, pilih yang mana program yang dipilih oleh wakif gitu. Oh, seperti itu. Boleh. Berarti kita langsung aja kepoin dulu untuk keuntungannya. Mungkin dari yang beasiswa dulu berarti ya. Beasiswa dengan GWI. Boleh. Kok bisa ada beasiswa ini yang seperti apa? Ini makin unik lagi ini ya. Jadi kita tahu ya Mbak bahwa tadi ilmu yang bermanfaat nih ilmu yang luar biasa nih terus menerus gitu ya. Artinya sepanjang sampai kita berpulang pun juga ketika ilmu itu diamalkan pasti itu menjadi jariah tersendiri. Nah, salah satu kami program CWLD GWI bersama Bang Jatim saat ini seri 01 memang mengkhususkan di pendidikan. Kita tahu nih kepikir ya Mbak ya, kalau misalnya pendidikan semua ini nanti 5-10 tahun ke depan ini kan yang sekarang jadi anak-anak ini kan jadi nantinya jadi pemimpin ya. Bagaimana kita bekerja sama gitu ya dalam program ini mengkhususkan di pendidikan karena kita tahu pemerintah saat ini sedang menggalakkan untuk menciptakan SDM unggul menyambut Indonesia Emas di 2045. Nah, ini senyampang gitu ya. Kami juga ingin ikut juga berpartisipasi dalam menyiapkan SDM unggul. Kita tahu nih sekarang kalau kita bicara perguruan tinggi saja, satu perguruan tinggi itu misalnya meluluskan 1 tahun berapa? Mungkin sekitar 4.000-an. Karena kalau misalnya 1 tahun tuh wisuda 2 kali gitu ya. Kalau ada 100 perguruan tinggi berapa Mbak? Bisa kebayang ya? Nah ini harus kita siapkan, ini bukan berarti lulusan S1 kurang siap.
saat ini memang digalakkan MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, karena memang dirasa bahwa skillnya kurang, keterampilannya kurang. Nah, disinilah kita akan dalam 1 semester kita memberikan fasilitas kepada teman-teman adik-adik mahasiswa untuk lebih eksplor lagi, setara dengan 20 SKS. Nah, itu ininya kita. Manfaat yang lain adalah bayangkan, dari sini saja gitu ya, kalau kita bicara sebagai wakif nih, saya punya dana nih, tadi ya saya punya dana, tapi 2 tahun lagi anak saya mau masuk perguruan tinggi nih, atau mau masuk SMA, kita tahu pendidikan juga lumayan mahal ya Mbak. Nah, sudah disiapkan dana pendidikan, maka dana pendidikan ini ya sudah saya ikutkan dulu saja, saya datang ke Bank Jatim Syariah, saya bicara dengan mungkin di counter dengan marketingnya, Mbak saya ingin berwakaf CWLD seri 01, maka sudah langsung di situ tinggal memilih oke berapa dananya. Gak usah khawatir karena begitu putranya sebelum masuk sekolah nanti, kan itu tadi 2 tahun lagi baru masuk sekolah, saya ini dulu deh wakaf dulu 1 tahun, maka tahun depan dana itu sudah kembali, bahkan kembali sebelum ini anak masuk sekolah. Dan luar biasanya Mbak, kenapa harus diwakafkan ya kita tahu ya, kita ini kan begini Mbak, dana ini dapatnya dari mana kita tidak pernah tahu, ya kan? Dibelanjakan kemana itu juga akan dipertanyakan juga kan? Di antara mendapatkan harta benda ini dan kemudian dibelanjakan, di tengah-tengah ini kan ada proses untuk membersihkan. Ingat, wakaf itu bisa membersihkan harta benda kita loh Mbak. Gitu jadi ya. luar biasa kan. Gitu. Iya, untuk investasi di kehidupan dapat, di akhiratnya juga dapat. Jadi semuanya dapat gitu ya, all in gitu ya. All in one gitu ya. Oke, boleh. Kita lanjutkan ke Pak Adam. Tadi ada juga keuntungan untuk sektor di ekonominya. Itu yang seperti apa? Kalau tadi beasiswa ini luar biasa sekali ya dana pendidikan. Kalau misalnya di ekonomi sendiri, yang seperti apa Pak Adam? Ya, mungkin nambahkan Bu Ani dulu ya. Jadi ditanyakan kenapa kok ada muncul CWLD ini. Iya, kenapa? Nah, CWLD ini kan alasannya? bahasa baru ya. Bagi Nazir kami seperti ini pun juga baru tahun ini ada program namanya CWLD. CWLD kerjasama yang memang kami harapkan ya sejak lama. Karena wakaf ini ketika kita menawarkan ke para donatur ataupun wakif, itu seringkali terkendala. Ya, yang alasan pertama tadi disampaikan, orang-orang itu masih paham bahwa wakaf itu untuk 3M. Jadi untuk makam, untuk madrasah, dan untuk masjid. Nah, padahal kita bisa memanfaatkan tabungan kita. Tabungan-tabungan yang mana ini pasti akan disimpan di tempat yang aman. Salah satunya adalah di bank. Di sini, alhamdulillah, Bank Jatim bersama OJK, saya apresiasi sekali ya, karena memunculkan program yang luar biasa ini. Insya Allah. Jadi di sini ya tadi disampaikan juga bahwa dengan kita menabung di program CWLD ini, kita akan mendapatkan jaminan uang ini akan aman dengan jaminan masa yang sudah kita tentukan, yaitu 1 tahun atau lebih bisa ya Bu Ani. Dan nanti kita juga akan mendapatkan pahalanya. Nah itu. Jadi perhal tadi untuk program ekonomi, alhamdulillah kolaborasi antara Bank Jatim Syariah dengan Rumah Wakaf, kita memang kemarin sempat agak ini ya menentukan akan dibuat apa ini programnya. Alhamdulillah setelah diskusi cukup panjang kita putuskan, oke, nanti kita akan salurkan untuk program ekonomi. Kenapa program ekonomi? Karena tadi dasar dari global gerakan wakaf Indonesia adalah untuk mencerdaskan dan harapannya nanti itu bisa jadi jariah kalau kami ingin menyupport dari keluarganya dulu. Karena kita tahu sendiri, saat ini kondisi ekonomi masyarakat mungkin agak turun ya. Nah, di situ harapannya memang banyak bantuan, baik dari pemerintah, swasta, dan juga NGO seperti kami. Nah, di sini manfaat dari wakaf tadi harapannya memang bisa kita salurkan untuk pegiat-pegiat ekonomi yang mungkin masih butuh bantuan. Nah, disitulah peran kami sebagai Nazir mengelolakan, mengembangkan, dan juga memberdayakan masyarakat. Wah, Masya Allah, luar biasa sekali. Jadi dari segi ekonominya ada, dari segi untuk dana pendidikan juga aman berarti ya. Oke, kita kembali lagi ke Bu Hani. Kalau misalnya tadi minimalnya kan 1 juta, tapi untuk batasannya apakah ada batas tertentu? Boleh lebih, Boleh unlimited boleh. Jadi misalkan kita targetnya ya untuk 20 mahasiswa ya, misalkan dengan target 2 miliar gitu ya, 2 miliar lebih. Tapi nanti kalau misalkan lebih ya boleh ditambahin mahasiswanya begitu. Berarti, tapi ya. periodenya tadi untuk Boleh. di tanggal untuk kita mulai Untuk setornya. Iya,
sampai dengan tanggal 21 September. Ini ada linknya, boleh nanti di barcode ya. Satu langkah berjuta kebaikan itu. Berjuta kebaikan. Wah, berarti langsung ya jamaah kopdar langsung disiapin ini ya handphone atau mungkin gadget lainnya yang bisa langsung di scan barcode. Scan barcode-nya, berarti langsung kalau misalnya kita masuk ke barcode yang ini langsung ada step-stepnya ya. Betul. Nanti tinggalkan nomor handphone, nanti akan dihubungi oleh Bank Jatim Syariah. Oke, langsung dihubungi oleh Bank Jatim Syariah. Dan jangan takut, tadi sudah ada sertifikatnya tadi ya. Betul. Untuk ikrar segala macam, terus habis itu untuk penyalurannya. Terus nanti ini saya penasaran juga, apakah kita nanti bisa memantau apakah uang yang kita setorkan ini sudah disalurkan dengan baik? Oh, bisa. Oh, bisa ya. Oke. Nanti kita akan kepo-kepoin lagi ya. Jamaah kopdar, kita sudah kepo-kepoin ya, sudah mengulik-ngulik terkait dengan CWLD. Pastinya ini masih ada yang ketinggalan mungkin tadi ya, step by stepnya itu seperti apa. Terus kira-kira benefit yang kita dapatkan sebagai nasabah dari Bank Jatim Syariah, sebagai juga kita yang menyalurkan wakaf. Terus nanti kira-kira gimana sih peran-peran yang akan didapat untuk lembaga-lembaga wakafnya. Boleh kita ulangin dulu dari ini dulu ya, untuk step by stepnya supaya nanti tahu untuk caranya ini seperti apa, Bu Hani. Oke, step by stepnya boleh ditampilkan link barcode komitmennya gitu ya. Atau nanti Bapak Ibu jamaah kopdar ya bisa langsung kunjungi Bank Jatim Syariah terdekat atau di Bank Jatim ya di seluruh Jawa Timur. Insya Allah nanti akan mendapatkan informasi lebih lanjut terkait CWLD. Nah, sudah ditampilkan barcode-nya, bisa dicoba scan barcode-nya ya. Nanti di situ bisa isi link komitmennya, nanti akan dihubungi oleh Bank Jatim Syariah. Tentunya setelah itu nanti step berikutnya nasabah akan mendapatkan sertifikat wakaf uang, lalu akte ikrar wakaf ya. Setelah itu nanti nasabah juga akan mendapatkan biliet deposito gitu. Seperti itu. Tapi kalau misalnya ini saya masih belum menjadi nasabah Bank Jatim Syariah, apakah bisa langsung scan barcode dulu baru nanti atau harus ngurus jadi Bank Jatim Syariah dulu? Nah, yang pertama tetap scan barcode dulu baru nanti kita bantu untuk pembukaan rekeningnya. Ya, luar biasa. Berarti cukup di satu pintu ini langsung aman ya. Oke, boleh. Ini untuk menjawab keresahan hati, kita curhat lagi ke Bu Susi mungkin ya. Ini sebagai orang yang masih belum pernah berwakaf pasti butuh dimantepin ini hatinya. Kira-kira saya masih belum pernah ini ya. Mungkin apa sih yang akan saya dapatkan jika saya itu berwakaf melalui Bank Jatim Syariah? Baik, tentu kita berwakaf itu kan hablum minallah dan hablum minannasnya dapat gitu ya. Jadi hubungan sama Allah kita mendapat, insya Allah tambah diberkahi. Kemudian hablum minannasnya adalah sosial kita juga akan akan tersalurkan juga. Dan yang luar biasa Mbak, tentu tujuan kita misalnya tadi ya, kembali lagi saya ingatkan, kadang-kadang kita tidak pernah tahu apa sih amalan mana yang melancarkan anak-anak kita sekolah nantinya. Barangkali gitu ya, dana sekolah ini tadi yang akan diwakafkan, yang akan dibayarkan sekolah tadi, diwakafkan dulu, dibersihkan dari apa? Ya kita tidak pernah tahu dana yang kita dapat tuh dari mana. Kembali lagi kita beri pertanyakan, dari mana hartamu engkau dapat, kemudian kemana hartamu akan engkau belanjakan. Di tengah-tengah itu sebelum dibelanjakan dibersihkan dulu melalui wakaf. Tentu insya Allah pada saat nanti ini masalah sekolah ini kan tidak hanya encernya otak, adanya dana untuk biaya sekolah, tapi bagaimana kelancaran. Semakin diberkahi, insya Allah sekolahnya akan dilancarkan. Semakin berkah menjalaninya. Tambah diberkahi. Itu baru anak sekolah loh Mbak. Kalau satu lagi misalnya bagi jamaah kopdar dimanapun berada, barangkali saat ini kita sedang menantikan atau menyiapkan pernikahan anak-anak kita misalnya, maka sebelum ini dana mau dipakai bayar catering, mau dipakai bayar gedung, diwakafkan dulu 1 tahun. Nanti setelah itu kembali dipakai bayar gedung dan catering dan lain sebagainya. Insya Allah pernikahan itu lebih diberkahi lagi Mbak. Kenapa? Karena dananya sudah diwakafkan dulu. Ya, karena kita tidak pernah tahu apakah uang kita ini sudah full untuk memang kita atau memang pasti ada hartanya orang lain. Iya, dan ini dilancarkan insya Allah, tidak hanya sakinah mawaddah warahmah, tapi juga sepanjang pernikahan itu akan diberkahi. Gitu. Yang ketiga nih saya ingin supaya gampang saja. Biar makin mantap ini. Perjalanan kita ini siapa tahu saya sudah tidak ada anak sekolah lagi, saya juga sudah mantu, sudah mentas semua, tapi yang namanya suami istri ingin menghabiskan masa tua bersama pasangannya dengan sehat-sehat, dengan semua diberkahi, maka
persiapan dana pensiun itu bisa diwakafkan dulu Mbak. Kemudian nanti 1 tahun kemudian dikembalikan untuk bisa persiapan menjalani hari-hari bersama pasangan dengan lebih diberkahi. Wah, luar biasa. Itu barangkali. Bisa lebih berkah. Karena percuma uang kita banyak tapi rasanya kurang seret gitu ya di hati, Kita rasanya nih kurang berkah. Semua kadang-kadang begini Mbak. Coba ingat 2-3 tahun yang lalu ketika ada COVID. Rasanya kita punya uang juga percuma. Iya, rasanya seperti percuma ya. Masuk rumah sakitnya sudah penuh Mbak. Mau tabung Betul, tidak oksigen bisa. sudah habis di mana-mana. Nah, ketika itu barulah kita tersadar. menyandarkan diri kita kepada Allah. Maka sekarang dana yang ada, yuk kita siapkan bagaimana supaya Allah lebih meridhoi kita, mengasihi kita dan pastinya memberkahi kita. Oke, luar biasa. Boleh kita lanjut ke Pak Adam. Tadi kalau misalnya memang dari Bank Jatim Syariah juga berkolaborasi dengan lembaga-lembaga wakaf yang ada di Indonesia terutama. Terus mungkin kita juga penasaran bagaimana dampak yang akan diterima oleh lembaga supaya jemaah kopdar ini semakin yakin. Oh, kalau misalnya saya berwakaf bukan hanya membantu diri saya untuk membersihkan harta saya, tapi ada orang lain yang ikut terbantu. Boleh Pak Adam? Baik, ini kita cerita tentang lembaga Nazir ya. Iya. Jadi kami sebagai Nazir, lembaga pengelola dana wakaf, di sini memang selain kita fokusnya untuk mengelola dana-dana wakaf agar itu bisa produktif, bisa terus kekal dan juga membawa manfaat lebih, kita juga memberdayakan masyarakat dari hasil pengelolaan dana tersebut. Jadi contohnya tadi, dana yang kita simpan melalui Bank Jatim Syariah itu akan kita buatkan semacam kegiatan produktif yang mana hasilnya akan kita gunakan untuk memberdayakan masyarakat. Jadi contohnya begini, ketika kita mempunyai usaha, pasti akan ada hasil. Nah, usaha ini dimodali dari dana wakaf para nasabah yang melakukan komitmen CWLD nantinya. Nah, dari si usaha yang sudah kita jalankan tadi, hasil dari usaha itulah yang akan kita berdayakan untuk membantu masyarakat-masyarakat yang membutuhkan. Seperti itu. Nah, di sini alhamdulillah kami di beberapa lembaga nasir khususnya RWI dan GWI kita banyak fokus di berbagai jenis program. Kita juga ada pemberdayaan masjid, kemudian untuk kebun produktif. Kita juga punya semacam ini minimarket, Alfamart dan juga Indomaret. Nah, itu kita wakafkan juga. Jadi dana-dana wakaf ini kita usahakan seperti itu. Sehingga dana wakaf ini akan terus berputar, yang mana hasilnya itu menjadi jariah. Seperti itu. Oh, seperti itu. Jadi tidak hanya kita membantu membersihkan harta diri kita sendiri, tapi kita juga membantu banyak orang di sini. Tapi tadi ada satu yang sedikit saya kelupaan. Kalau misalnya nanti ada jamaah kopdar ini ya, calon-calon nasabah atau mungkin calon-calon yang ingin mewakafkan Calon wakif. Iya, calon wakif ini ya. Belum tahu untuk step by step ikrarnya, apakah nanti dari Bank Jatim Syariah juga ada membimbingnya atau mungkin sudah ada ininya? Nanti pada saat sudah ngisi link komitmen langsung akan diberikan akta ikrar wakaf. Jadi sudah gitu, otomatis ya. Betul. Oke, berarti langsung aja jamaah kopdar mungkin sudah melihat ya link ya. Nah, sini di pojok sebelah kanan ya yang ada di televisi Anda ya. Boleh langsung di-scan barcode-nya atau mungkin kalau misalnya masih bermasalah melalui scan barcode yang melalui televisi, bisa follow Instagram @bankjatimsyariah. Iya, bisa langsung ke Instagramnya @bankjatimsyariah. Di sana bisa langsung ada banyak sekali informasinya ya. Betul, lengkap sekali. Atau mungkin hubungi call centernya di mana? 14044. Oke, boleh, terima kasih. Boleh kita langsung lanjut ya. Wah, jamaah kopdar, Masya Allah, kita dari tadi sudah membahas ya seputar dengan wakaf itu seperti apa, lalu CWLD dari Bank Jatim Syariah itu yang seperti apa dan step by stepnya. Boleh yang terakhir ini boleh kita berikan pesan-pesan dulu dimulai dari Pak Adam. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada jamaah kopdar yang sedang menonton saat ini. Baik, jamaah kopdar semuanya yang ada di seluruh Indonesia ya. Jadi kita sebagai umat Islam tentunya ingin yang terbaik untuk amal-amal ibadah kita. Di sini kita juga sudah tahu kita mempunyai kewajiban untuk berzakat, kemudian untuk berpuasa, untuk berhaji, dan juga amal-amal ibadah yang lainnya. Walaupun wakaf merupakan amalan sunnah, tapi jangan abaikan, karena pahalanya sangat luar biasa. Oleh karena itu, kami dari Nazir Rumah Wakaf Indonesia bekerja sama dengan Bank Jatim Syariah yang sudah difasilitasi program yang sangat memudahkan para
jamaah Kopdar ya, se-Indonesia. Oleh karena itu, mari kita sama-sama manfaatkan untuk berwakaf. Insya Allah, dana yang Anda titipkan kepada Bank Jatim Syariah nanti akan aman, amanah, dan juga membawa manfaat sejuta manfaat. Oke, luar biasa. Boleh disambung oleh Bu Susi. Boleh ingin memberikan mungkin motivasi biar makin mantap ini jamaah Kopdar ya. Boleh silakan Ibu. Baik, pada kesempatan ini gitu ya, ini di akhir penghujung pertemuan kita, kami dari Gerakan Wakaf Indonesia tentunya bekerja sama dengan Bank Jatim Syariah dalam hal ini mengajak seluruh jamaah Kopdar dimanapun berada untuk yuk kita investasi akhirat kita tidak hanya untuk nanti tapi juga untuk saat ini, tidak hanya untuk saat ini tapi untuk nanti juga. Jadi dimanapun berada kita tahu bahwa kita tidak pernah kepastian, kita tidak semua akan berpulang, tapi kapan kita berpulang kita tidak pernah tahu. Jadikan bahwa pertemuan saat ini barangkali pertemuan yang membawa berkah, mengingatkan kita semua, ternyata saya butuh pasif pahala. Yuk segera siapkan yang terbaik untuk sedekah, tapi juga berwakaf. Sedekah bagus, tapi dilengkapi dengan berwakaf, karena saya tahu semua mengatakan saya sudah bersedekah gitu, tapi apa bedanya sedekah dengan wakaf? Sedekah bagus, alangkah lebih bagusnya ketika dilengkapi dengan berwakaf. Ini adalah pasif pahala yang kita siapkan untuk kelak ketika kita pulang, dan juga saat ini juga membantu di sekeliling kita. Siapa tahu dengan 1 tahun saya menitipkan, mengamanahkan di program CWLD Bank Jatim ini, begitu banyak orang yang terbantukan dan manfaatnya luar biasa. Begitu saja mungkin dari saya, sampai ketemu, dan tentu saja jangan lupa CWLD menantikan Anda. Cash wakaf, link deposit. Wah, oke. Boleh tidak lupa dari Bu Hani, boleh ini disampaikan di pesan-pesan untuk jamaah Kopdar yang ada di rumah. Oke, baik buat jamaah Kopdar di seluruh Indonesia atau dimanapun berada ya. Jangan lupa niatkan hati ya, siapkan harta terbaiknya insya Allah untuk investasi akhirat ya. Tentunya bisa datangi ya atau kunjungi Bank Jatim terdekat. Bisa follow Instagram @bankjatimsyariah dan juga bisa di-scan barcode untuk komitmennya. Insya Allah niat baiknya akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ditunggu ya. Silakan kunjungi Bank Jatim Syariah. Dan ingat CWLD, ingat Bank Jatim Syariah. Ingat CWLD, ingat Bank Jatim Syariah. Satu langkah berjuta kebaikan. Oke, boleh mungkin kita ulangi sekali lagi kalau kita ingat CWLD, ingat Bank Jatim Syariah. Boleh. Satu kebaikan, satu langkah berjuta kebaikan. Oke. Satu langkah kebaikan, satu langkah berjuta kebaikan. Boleh. Ingat CWLD, ingat Bank Bank Jatim Syariah. Satu langkah berjuta kebaikan. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak Bu Hani, Bu Susi, dan juga Pak Adam. Luar biasa ya jamaah Kopdar. Diingat-ingat ya, ini sekali lagi ini kita tidak bosan-bosan. Kenapa kok kita tidak bosan-bosan untuk mengajak jamaah Kopdar? Karena ini hal baik. Kalau misalnya kita masuk surga harus bareng-bareng ya, harus menjadi jamaah yang juga masuk ke surga ya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu jangan lupa tadi ya, kalau misalnya masih berhalangan untuk misalnya di scan barcode-nya itu tidak bisa langsung kunjungi Instagramnya di @bankjatimsyariah. Oke, terima kasih jamaah Kopdar sudah menyaksikan Kopi Darmo di sore hari ini. Saya Indah Kumaydi mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.